Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, saya teringat beberapa waktu lalu atau beberapa tahun lalu ketika Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Nah, untuk menjawab tuduhan ini, mari kita simak penjelasan seorang penceramah di video berikut yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak mencatat adanya Allah. Berikut videonya. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Latifun khabir, rahman rahim. Udah. Azizun hakim, udah. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham? Anak, apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar. Silahkan. Ana Fatimah, ana Halimah. Dipakai silahkan. Tapi itu tidak selama-lamanya. Nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku Madinah, enggak ada. Aku Khalid, aku Said, enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku. Bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan. Aku Allah. Berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali anta. Kamu Khalid, kamu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Soekardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian. Mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Badina, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa? Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Khalid, dia Solikin, dia siapa? Dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah. Mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma Allah. Itu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau enggak Imam Asy'ari enggak tahu kita bahwa itu Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja enggak tahu. Tahunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Dengan ikut Imam Asy'ari, kita tahu bahwa Allah punya sifat ada.
Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang penceramah di video tadi, mengatakan bahwa Al-Quran tidak mencatat adanya Allah dan berbagai hal yang dijelaskan di video itu. Dan semoga ini menjadi pemahaman baru bagi kita, ya, membuat kita mengerti tentang Al-Quran itu sendiri. Dan saudara Tuhan, di video awal ada cuplikan video Yahya Waloni beberapa tahun lalu, ketika dia mengatakan bahwa Bible Kristen itu palsu atau Alkitab Kristen itu palsu. Dan saudara Tuhan, video seorang penceramah tadi merupakan tanggapan atau jawaban daripada klaim kosong daripada Ustadz Yahya Waloni. Ya, kalau Yahya Waloni mengatakan Alkitab itu palsu, sementara di dalam Alkitab jelas mencatat nama Allah. Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah itu ada, saudaraku dalam Tuhan. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, bagaimana Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, sementara Alkitab, ya, mencatat berbagai hal yang sangat jelas di dalamnya, termasuk tentang Allah sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, Alkitab sendiri mencatat tentang adanya Allah, mencatat tentang kuasa Allah, mencatat tentang pertolongan Allah, ya, mencatat tentang bagaimana karya Allah atau karya Tuhan bagi umatnya, bagi bangsanya, bagi umat Israel. Dan saudara dalam Tuhan, ya, di dalam Alkitab juga kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat ketika dia nyatakan bagi umat manusia. Kuasa-kuasa yang sangat ajaib yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, atau istilah kata, ya, kuasa supranatural daripada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada, dan di dalam Alkitab jelas nama Allah itu ada. Di Kejadian pasal pertama kita bisa melihat di sana bagaimana Alkitab mencatat tentang Allah, ya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu isi dunia ini termasuk manusia, ya, bagaimana Allah mengatur kehidupan segala makhluk di muka bumi ini. Ya, bagaimana Allah memberikan mandat kepada manusia supaya manusia itu berkuasa atas segala binatang yang ada di muka bumi ini. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab mencatat tentang Allah itu sendiri. Itu jelas dalam Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi Yahya Waloni mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu fiksi dan segala macamnya. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, Alkitab adalah firman Tuhan yang mencatat berbagai hal dan di dalamnya jelas segala sesuatu, ya. Dan saudara dalam Tuhan, Alkitab juga mencatat tentang bagaimana adanya Allah, bagaimana pekerjaan Allah, dan bagaimana kuasa Allah dinyatakan di muka bumi ini. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.